Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, setelah sekian lama Sensei nggak ngebahas terkait manga Majou Taisen, pada video kali ini Sensei akan melanjutkan kembali manga Majou Taisen chapter ke-17, yang mana setelah kematian Cleopatra versus Himiko, kita akan diperlihatkan pertarungan ronde keempat, yaitu antara Mary Read, sang bajak laut wanita pertama, melawan Matahari, sang mata-mata dari Rusia Indo-Belanda. Jadi akan seperti apakah kisah dan kelanjutan manganya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka pada saat setelah kematian Cleopatra, para penonton tidak berekspektasi bahwa Cleopatra lah yang akan kalah, sehingga mereka tidak menduga bahwa Himiko lah yang akan menang. Sampai-sampai salah satu penonton dari tribun berkata, "Aku kalah taruhan, aku di kehidupan selanjutnya akan menjadi cacing," sambil mengeluarkan ekspresi yang sangat shock. Setelah itu, panel berpindah pada Lilith dan Lilim. Melihat kegaduhan tersebut, Lilith dan Lilim berkata, "Aku bersyukur kita mendapatkan uang yang banyak dari taruhan tersebut, namun sangat disayangkan penyihir peringkat 1 harus mati oleh penyihir peringkat 4. Setelah mendengar hal tersebut, Kiskil pun berpendapat, memang pertarungan ini Cleopatra adalah yang paling populer dan yang paling berbakat, dan dia seharusnya menang. Tapi jika ada alasan kenapa dia kalah, roda kebohongan Himiko tidak pernah bergeser. Kurasa begitu." Setelah mendengar penjelasan Kiskil, Lilith dan Lilim pun berkata, "Apa maksudnya?" Dan di situ Kiskil mulai menjelaskan, "Sihir Himiko adalah kebohongan. Jika kau tidak percaya pada dia, dia tidak akan memiliki kekuatan. Tapi ini bukan hanya tentang sihir. Misalnya, saat Himiko mengaku memiliki kekuatan yang sama dengan Cleopatra, aku menjelaskan kondisi kemampuanku seolah-olah aku tahu apa yang aku bicarakan. Tapi Himiko yang tidak memiliki sihir yang sama tidak mungkin mengetahuinya. Jadi bisa dikatakan itu diprediksikan dari tindakan Cleopatra. Dengan kata lain, bahwa Himiko mengetahuinya dengan memprediksikan gerakan-gerakan dari Cleopatra. Nah, tujuan Himiko adalah untuk membuat Cleopatra berpikir bahwa dia telah menemukan sendiri kekuatan kebohongan. Untuk itu, membuat Cleopatra berpikir dia telah menemukan kemampuan untuk berbohong untuk dirinya sendiri. Dan dalam melakukannya, bahkan pikiran Cleopatra bisa sedikit ceroboh, dan jika dia telah terjebak dalam kebohongan pada saat itu, hasilnya bisa saja berbeda. Namun, jika saja Cleopatra tidak terpengaruh oleh kebohongan Himiko, maka itu akan menjadi akhir dari pertarungan Himiko, di mana roda gigi yang bisa lepas kapan saja. Dengan kata lain, kebohongan Himiko hanya seperti berjalan di atas tali. Kemudian, Ratu Agatha pun berkata, mempertaruhkan nyawanya untuk alasan itu dia ditipu. Tidak mungkin. Bahkan aku, Agatha sendiri, sang Ratu Iblis telah tertipu oleh Himiko. Memang hebat penyihir tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan Himiko yang mulai membaik dan kembali ke kostum awalnya, lalu pergi meninggalkan arena pertarungan. Kemudian, panel diperlihatkan para pelayan Ratu Agatha yang akan menjemput para petarung. Melihat kejadian awal, para pelayan protes karena para pelayan pada pertarungan ronde ketiga terbunuh, dan ini dimanfaatkan oleh para peserta sebagai senjata. Dan hal ini juga sangat tidak diinginkan para pelayan karena akan membahayakan nyawa mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan satu pelayan yang mulai memasuki ruangan peserta selanjutnya yang akan bertarung di ronde keempat. Terlihat petarung wanita yang begitu kuat dan kekar, yang ternyata dia adalah Mary Read, sang bajak laut wanita pertama dari Inggris. Lalu, Mary Read pun berkata, "Siapa bocah ini?" Belum juga pelayan itu berbicara, seorang wanita langsung menasihati dia dengan berkata, Ayo, jangan gugup. Memang benar dia menyeramkan, tapi begitulah penampilannya." Melihat pelayan makin tegang, Mary pun mulai tegas. Namun pada saat pelayan akan berbicara, pelayan tersebut malah nangis menjadi-jadi karena ketakutan melihat Mary marah. Melihat hal tersebut, Mary Read langsung mengeluarkan aura mencekam dan akan memegang pelayan tersebut. Tapi bukannya Mary Read marah, malah dia mengeluarkan ekspresi yang lembut dan berkata,
Ah, imutnya. Apakah kau benar-benar iblis? Tapi kau seperti malaikat. Akan menyenangkan jika kau ikut berlayar bersamaku sambil memeluk pelayan tersebut. Setelah memeluk, Meredith pun karena tertarik pada si pelayan, dia pada akhirnya mengajak si pelayan untuk berlayar bersamanya setelah pertarungan berakhir. Namun, pada saat Mary mengajak si pelayan, wanita tadi cemburu dan wanita tersebut adalah Annie Bunny, sahabat Mary Read. Annie Bunny pun berkata, itu terdengar menyenangkan. Melihat Annie cemburu, Mary berkata, "Hei Annie, jangan mengambek, kau tetap nomor 1 kok." Annie pun menjawab, "Bukan itu, aku hanya khawatir. Aku juga ingin berlayar lagi. Tapi itu semua bisa terjadi jika kau memenangkan pertarungan itu. Dan kau lihat mereka kan? Kita harus menghadapi para penyihir yang kuat sehingga kita bisa masuk ke babak selanjutnya. Dan aku benar-benar khawatir dan mengkhawatirkanmu." Mendengar hal tersebut, Mary pun berkata, "Annie, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menerobosnya dengan tangan ini. Begitulah aku hidup kan?" Setelah mendengar perkataan Mary, Annie pun agak sedikit lega dan berharap Mary bisa kembali hidup di hadapannya. Kemudian, dengan tekad yang kuat, Mary pun langsung menunjuk sang pelayan untuk mengantarkan mereka ke arena pertarungan. Tapi pada saat si pelayan tersebut akan pergi, dia kebingungan karena yang si pelayan lihat dari tadi adalah Mary Read berbicara sendirian seperti orang gila. Dan setelah itu, Mary Read bersama Annie Bunny tersadar bahwa mereka belum memperkenalkan diri. Dan pada akhirnya, mereka pun memperkenalkan diri mereka dengan berkata, "Aku, Mary Read, bajak laut wanita terhebat sepanjang masa. Dan aku, Annie Bunny, mitra partner Mary Read." Yang ternyata, Mary Read mempunyai kepribadian ganda. Yang satu adalah Mary Read, yang satu lagi adalah Annie Bunny. Yang dalam sejarah aslinya sendiri, Mary Read dan Annie Bunny adalah dua orang yang berbeda. Tapi di manga ini dijadikan satu orang yang memiliki kepribadian ganda. Setelah itu, panel pun berpindah pada ruangan khusus yang merupakan ruangan tunggu putaran keempat. Di situ diperlihatkan seorang wanita yang sedang memegang pin sambil berkata, "Orang ini adalah dari tentara Jerman, sedangkan orang ini adalah politikus Prancis. Dan rencana ini, aku tidak tahu dia berasal dari mana." Dan diperlihatkan wanita yang duduk di sebuah tahta yang ternyata dia adalah Matahari, sang mata-mata asal Eropa, kelahiran Indo-Belanda. Matahari pun berkata, "Neraka di dunia manusia adalah neraka yang sangat kecil. Kira-kira siapa ya selanjutnya yang akan memasuki duniaku?" Setelah itu, panel pun berpindah lagi ke arena pertarungan, di mana wasit mengumumkan, "Yokuzo, Walpurgis putaran keempat akan berlangsung. Meskipun kalian masih emosi dengan pertarungan sebelumnya, turnamen selanjutnya akan berlangsung. Jadi, apakah penyihir yang kalian pilih akan hidup atau mati?" Pertarungan ronde keempat, Matahari sang mata-mata rahasia versus Mary Read sang bajak laut wanita terhebat akan dimulai. Dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan Manga Maju Taisen chapter ke-17, di mana kita diperlihatkan para petarung di ronde keempat, yaitu Mary Read versus Matahari. Jadi yang seperti apakah kisah selanjutnya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!